Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan atau pernyataan diri saya sebagai dosen di bidang pengajaran. Nama saya Siska Andriani, saya merupakan salah satu dosen di program studi ilmu komputer Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Pakuan, dan pada kampus ini saya dipercayai salah satunya untuk mengampu mata kuliah optimasi dengan kode mata kuliah adalah KOM 6138, di mana deskripsi dari mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS adalah untuk teori dan 1 SKS adalah untuk praktikum, dan mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 di program studi ilmu komputer, di mana nanti ada mata kuliah ini dibagi dari beberapa pokok mata kuliah yang mencakup beberapa submateri terkait dengan teknik-teknik dasar optimasi sampai dengan optimasi dengan algoritma lainnya. Kemudian pada mata kuliah ini juga dibebankan CPL yang sudah diberikan, di mana di program studi ilmu komputer itu CPL terdiri dari 11, kemudian yang dibebankan kepada mata kuliah optimasi ini adalah 5 CPL. Yang pertama adalah CPL 03, yaitu memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan atau menggunakan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi. Kemudian CPL yang kedua yaitu CPL 06, di mana ini adalah menguasai secara mendalam konsep teori dan praktek implementasi di bidang informatika, khususnya dalam bidang software engineering, kecerdasan buatan, dan data science, dan hardware programming dan jaringan. Lalu CPL yang ketiga yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah memiliki kemampuan atau pengelolaan manajerial, tim dan kerjasama teamwork, manajemen diri, mampu berkomunikasi dengan baik, baik maupun lisan maupun tertulis dengan baik, dan mampu melakukan presentasi. Lalu CPL berikutnya adalah kemampuan mengimplementasikan kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode atau algoritma yang sesuai. Yang terakhir adalah CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu kemampuan mendesain, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi dalam mengembangkan aplikasi sesuai dengan bidang peminatan, sistem engineering, kecerdasan buatan, network, dan hardware programming. Kemudian dari CPL, maka selanjutnya akan diturunkan lagi kepada CPNK, dan capaian pembelajaran mata kuliah optimasi ini terdiri dari 5. CPNK yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan konsep dasar optimasi dan pemakaiannya. CPNK yang kedua adalah menjelaskan apakah fungsi dari optimasi. Kemudian CPNK yang ketiga adalah menerapkan metode optimasi analitik, numerik, dan metode algoritma sederhana lainnya yang tentunya komprehensif dengan mata kuliah optimasi. Kemudian CPNK yang keempat adalah merepresentasikan metode dalam melakukan optimasi prediksi. Lalu CPNK yang kelima adalah membuat aplikasi sederhana mengenai metode optimasi yang paling bagus. Kemudian dari CPNK diturunkan kembali yaitu ke sub CPNK, yang dimana sub CPNK ini adalah terbagi ke dalam beberapa sub materi yang nanti akan disampaikan di perkuliahan. Nah, untuk sub CPNK ini terbagi dalam 11 sub CPNK, yang dimana nanti untuk perkuliahan itu dibagi ke dalam 16 pertemuan, dan 2 pertemuan adalah UTS dengan UAS.
Ya, sub CPMK pertama adalah pertemuan pertama dan seterusnya sampai dengan pertemuan 11, kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS atau ujian tengah semester, kemudian pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Baik, untuk sub CPMK yang pertama adalah mampu menguasai gambaran umum analisis sistem, di mana di sini untuk kemampuan akhir dari sub CPMK tersebut adalah indikatornya mengenai ketepatan menjelaskan pengertian optimasi itu sendiri dan juga menguasai gambaran umum analisis sistem optimasi. Kemudian sub CPMK kedua yaitu pada pertemuan kedua adalah mampu menguasai metode optimasi dengan teknik program linear, di mana nanti akan dipelajari di sub CPMK ini adalah teknik program linear dengan metode grafik dan juga metode model transportasi yang terdiri dari metode Lopez Corner, kemudian metode inspeksi atau matriks minimum, dan yang terakhir adalah metode atau Fogel Approximation Method. Mahasiswa dinilai dalam ketepatan menjelaskan program linear dengan metode yang sudah disampaikan dan juga ketepatan menjelaskan terkait dengan penyelesaian masalah pada metode tersebut. Yang ketiga adalah sub CPMK ketiga pada pertemuan ketiga yaitu mampu menjelaskan masalah program linear dengan metode simplex, program linear dengan metode transportasi dan juga assignment. Lalu pada sub CPMK keempat ini terbagi menjadi dua pertemuan, yaitu pertemuan keempat dan pertemuan kelima, di mana sub CPMK keempat yaitu mampu menjelaskan program non-linear single variable dan multivariable tak berkendala dan berkendala untuk teknik optimasi. Untuk indikatornya yaitu ketepatan menjelaskan program non-linear, baik itu single variable maupun multivariable, kemudian dengan kendala ataupun dengan tanpa kendala. Yang berikutnya adalah sub CPMK 5 ini disampaikan pada pertemuan ke-6, di mana sub CPMK 5 adalah mampu menguasai optimasi numerik, yaitu teknik optimasi Fibonacci, evolusi, dan juga kompleks. Kemudian untuk sub CPMK yang ke-6 ini disampaikan pada materi pertemuan ke-7, yaitu mampu menguasai teknik optimasi algoritma greedy. Untuk indikatornya adalah ketepatan menjelaskan pengantar teknik dan algoritma greedy, kecepatan mengimplementasikan greedy dalam penyelesaian kasus sederhana, dan juga greedy untuk penjadwalan, serta greedy untuk masalah NEPSEC. Kemudian pada pertemuan 8 adalah evaluasi tengah semester atau yang disebut dengan ujian tengah semester. Kemudian lanjut pada pertemuan 9 ini menerapkan sub CPMK ke-7, di mana di sini mampu menjelaskan dan memakai metode Key-Fold dalam melakukan prediksi optimasi. Ini adalah untuk indikatornya ketepatan menjelaskan konsep metode Key-Fold. Lalu pertemuan ke-10 dan 11 ini adalah menerapkan metode sub CPMK yang ke-8, yaitu mampu mengilustrasikan penggunaan metode algoritma jaringan syarat tiruan, yaitu jaringan syarat tiruan learning factor quantization dan juga jaringan syarat tiruan self-organizing maps atau disebut dengan SOM. Di mana indikatornya adalah mengukur untuk ketepatan menjelaskan teori dasar JST, jenis teknik JST seperti di dalamnya juga dibahas terkait dengan Key-Fold, lalu JST-nya yaitu learning factor quantization dan juga JST self-organizing maps, dan juga ketepatan melakukan analisis kasus sederhana menggunakan JST. Untuk berikutnya, sub CPMK 9 ini diterapkan pada materi pertemuan ke-12, di mana sub CPMK tersebut adalah mampu mengaplikasikan program optimasi berbasis Artificial Intelligence atau AI, yaitu metode yang diterapkan adalah Particle Swarm Optimization atau PSO. Indikator penilaiannya adalah ketepatan menjelaskan teori dasar dari PSO, kemudian ketepatan dalam pembahasan algoritma PSO, dan perhitungan manual serta penyelesaian contoh kasus dari Particle Swarm Optimization. Berikutnya
adalah sub CPNK ke-10, di mana ini adalah diterapkan untuk pertemuan 13 dan 14. Di sini sub CPNK-nya adalah mampu mengaplikasikan metode algoritma yang lain, yaitu algoritma genetika dan juga algoritma uncolony optimization. Untuk indikator penilaiannya di sini ketepatan penjelasan teori dasar algoritma genetika dan mengaplikasikannya dalam penjadwalan. Lalu ketepatan menjelaskan teori dasar uncolony optimization. Di sini juga ketepatan menyelesaikan masalah dengan menggunakan uncolony optimization. Nah, berikutnya adalah sub CPNK yang terakhir, yaitu sub CPNK ke-11, yaitu pada pertemuan 15, di mana sub CPNK ini adalah mampu mengaplikasikan salah satu metode algoritma dalam pembuatan produk optimasi. Jadi selama pertemuan ke-1 sampai dengan 14, di sini sub CPNK 1 sampai dengan 10 ini nanti akan mengaplikasikan beberapa algoritma yang sudah dipelajari, kemudian akan diimplementasikan pada pertemuan ke-15 dengan melakukan presentasi tugas akhir dengan menerapkan sub CPNK yang ke-11. Dan kemudian pertemuan terakhir adalah evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester, yaitu pada pertemuan ke-16. Kemudian untuk penilaian juga nanti akan menerapkan portofolio, dan di mana penilaian tersebut akan diterapkan penilaian untuk masing-masing mahasiswa dengan keaktifan yang terdiri dari sikap juga itu masuk ke dalam kehadiran, di mana persentase penilaiannya itu terdiri dari penilaian juga di sini diterapkan untuk kuis dan juga tugas. Kuis dan juga tugas ini persentasenya 25%. Kemudian praktikum juga di sini memiliki nilai persentase yaitu 20%. Kemudian sisanya adalah untuk UTS dan UAS, ujian tengah semester dan UAS itu terbagi menjadi 25%. Dan untuk selanjutnya berikut ini adalah contoh pembelajaran bagaimana saya melakukan pembelajaran di kelas untuk salah satu tugas saya sebagai dosen, dan untuk pernyataan diri saya sebagai dosen untuk unjuk kinerja Tridharma perguruan tinggi terkait dengan bidang pengajaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih bisa bertemu di perkuliahan mata kuliah optimasi, dan pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas yaitu terkait dengan key vault dan jaringan syaraf tiruan ya. Ada yang pernah mendengar tidak sebelumnya jaringan syaraf tiruan itu apa? Atau kata lain dari jaringan syaraf tiruan itu ada yang tahu nggak? Di ST bisa. Dan istilah lainnya artificial neural network. Betul. Jadi jaringan syaraf tiruan atau disebut juga dengan artificial neural network ya. Nah, di mata kuliah ini jaringan syaraf tiruan diajarkan atau dipelajari untuk melakukan optimasi terhadap pemrograman ataupun sistem yang kita buat begitu. Jadi setelah kita buat sistem, kemudian kita menggunakan salah satu algoritma. Nah, optimasi di sini adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan apa yang sudah kita buat gitu. Nah, sebelum masuk di jaringan syaraf tiruan, di sini kita perlu mengenal yang namanya key vault. Key vault ini adalah salah satu cara untuk pembagian data, yaitu data training dan data testing. Karena kan untuk menggunakan jaringan syaraf tiruan, kita memerlukan data yang terbagi menjadi dua, yaitu data training dan juga data testing. Nah, salah satu contohnya kita simulasikan di sini. Misal ada contoh key vault validation di mana K-nya sama dengan 4. Dan di sini misalnya ada jumlah datanya 20 misalnya ya. Nah, dengan key vault ini, dengan 20 data ini kita bisa membagi iterasi sebanyak 4. Jadi untuk membagi variasi datanya begitu. Yang pertama misalnya untuk iterasi yang kedua, yang pertama atau sama dengan 1. Nah, ini adalah
1 sampai dengan 5 data digunakan sebagai tes data dan sisanya dari 6 sampai dengan 20 itu digunakan sebagai data trainingnya. Lalu di iterasi kedua kita gunakan datanya dari data ke-5 sampai dengan data ke-10 itu sebagai tes data dan sisanya digunakan sebagai training data. Iterasi ketiga kita gunakan data ke-11 sampai dengan ke-15 itu adalah sebagai data tes dan sisanya sebagai training data, dan iterasi terakhir yang keempat adalah kita menggunakan tes datanya itu dari data ke-16 sampai dengan 20 dan sisanya digunakan untuk data training begitu. Nah, ini kenapa dilakukan? Supaya kita tahu kira-kira variasi data yang mana yang paling bagus menghasilkan akurasi yang baik gitu. Jadi dalam serta ketika kita melakukan penelitian begitu ya, kemudian menggunakan satu variasi data, kemudian misalnya mendapatkan akurasi 80%, lalu kita meyakini bahwa ini yang terbaik misalnya. Nah, itu belum tentu. Nah, sebagai supaya kita mengetahui itu baik atau tidak, tentunya harus memiliki pembandingan ya. Nah, itu artinya kita bisa menggunakan atau melakukan beberapa variasi data ini. Nah, data yang terbaik atau yang akurasinya paling baik itulah yang nanti akan digunakan sebagai variasi datanya. Yang kemudian untuk data training dan data testingnya, begitu ya. Nah, ini memang dasarnya sebelum kita melakukan pembelajaran menggunakan jaringan syaraf tiruan. Gitu. Nah, lanjut di sini tadi ya seperti di awal disampaikan bahwa jaringan syaraf tiruan di sini juga dengan kata lain adalah artificial neural network, di mana ini adalah sistem komputer yang meniru cara berpikir otak manusia, gitu. Jadi di mana di sini dia itu mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan. Jaringan syarafnya juga terdiri dari beberapa neuron seperti halnya otak manusia juga. Lalu neuron-neuron tersebut saling berhubungan satu sama lain atau dikenal dengan nama bobot. Nah, jadi di sini pada jaringan syaraf tiruan ini cara kerjanya adalah seperti cara kerja manusia, yaitu belajar melalui contoh. Jadi belajar melalui pengalaman. Ini pun sama. Di GST juga begitu. Jadi sebuah GST dikonfigurasikan untuk aplikasi tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi data dan juga melalui proses pembelajaran. Ya. Nah, dengan melalui proses pembelajaran itu artinya berarti kita harus memiliki data terdahulu dulu untuk menggunakan jaringan syaraf tiruan ini. Nah, di sini mengapa menggunakan GST? Karena di sini GST itu mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk mendapatkan informasi dari data yang rumit atau tidak tepat. Ya, lalu juga di sini dapat belajar dari pengalaman. Kemudian mampu melakukan generalisasi atau ekstraksi dari suatu pola data tertentu gitu ya. Kemudian dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri ataupun kemampuan belajar atau disebut juga dengan self organizing di sini ya. Lalu memilih suatu input data ke dalam kategori yang disebut dengan klasifikasi, lalu juga di sini mampu menemukan jawaban terbaik sehingga mampu meminimalisasi fungsi biaya, dan di sini yang disebut dengan optimasi. Makanya salah satunya di sini algoritma GST itu digunakan atau dipelajari di mata kuliah optimasi ini, gitu ya. Nah, aplikasi GST juga di sini banyak yang sudah menggunakan, ya. Salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada di dunia kedokteran. Ada salah satu contoh yaitu pemodelan dan diagnosis sistem kardiovaskular, kemudian hidung elektronik, lalu dokter instan. GST dalam bisnis juga di sini bisa digunakan untuk pemasaran, gitu. Jadi banyak sekali yang sudah menggunakan algoritma ini untuk kehidupan sehari-hari, gitu ya. Tentunya dengan aplikasi komputer seperti itu. Nah, model matematikanya di sini, jaringan syaraf tiruan itu merupakan generalisasi model matematis dengan beberapa asumsi berikut. Yang pertama, pemrosesan informasinya terjadi pada neuron ya, seperti yang tadi disebutkan bahwa ini memang cara kerjanya meniru otak manusia, maka di sini juga informasinya terjadi pada neuron, di mana sinyal itu dikirimkan di antara neuron-neuron, kemudian melalui penghubung dendrit dan akson, sehingga di sini penghubung antara elemen memiliki bobot yang akan menambah atau mengurangi sinyal tersebut, gitu ya. Lalu untuk menentukan output, di sini setiap neuron memiliki fungsi aktivasi yang dikenakan pada jumlah semua inputnya. Besar output akan dibandingkan dengan nilai threshold tertentu, sehingga nanti
output yang terbaik itulah yang terpilih gitu ya. Nah, ini adalah proses secara matematisnya. Ini adalah struktur atau arsitektur dari jaringan secara tiluan, di mana di sini ada X1, X2 sampai dengan Xn. Ini adalah sebagai input nilai inputnya atau input parameternya. Contohnya apa? Misalnya kita mau melakukan prediksi cuaca. Nah, X ini bisa saja inputan parameter penentu prediksi cuaca tersebut. Misalnya apa? Temperatur. Kemudian apa? Curah hujan. Lalu apa lagi biasanya? Kecepatan angin, tekanan udara, kelembaban. Nah, itu adalah parameter-parameter yang bisa digunakan untuk inputannya atau end input yang digambarkan sebagai X1 dan seterusnya. Itu kemudian di sini masing-masing input tersebut memiliki bobot yaitu W1, W2 dan seterusnya. Lalu bobot bias dengan rumus adalah network sama dengan sigma n, di mana ini sama dengan 1, kemudian XI dikalikan WI. Setelah itu hasil network tersebut digunakan atau dilakukan fungsi aktivasi untuk mengaktifasi hasil dari A sehingga menghasilkan output jaringan. Jaringan ini adalah sebagai output. Jadi sesuai target begitu ya. Nah, arsitektur jaringan sendiri di sini ada lapisan penyusun JST yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lapisan input, tadi ya X1 dan seterusnya itu adalah lapisan input. Kemudian ada lapisan tersembunyi, itu disebut dengan hidden layer yang tadi di dalamnya ada bobot, ada networknya, kemudian ada fungsi aktivasi, dan yang terakhir adalah lapisan output atau output layernya. Untuk JST sendiri banyak macam-macamnya ya. Ada JST coherent, backpropagation, kemudian ada ini ya, ada self organizing maps dan juga ada FIQ. Untuk organizing map atau SOM ini biasanya digunakan untuk clustering. Nah, clustering ini biasanya digunakan berarti data yang tidak memiliki apa? Label. Ya, jadi harus dikelaskan dulu datanya. Makanya ini bisa menggunakan JST SOM atau self organizing maps gitu ya. Jadi kalau kalian mau melakukan klasifikasi atau prediksi kemudian data yang dimiliki itu belum memiliki kelas, maka tahap pertama adalah harus dilakukan clustering dulu. Ini ya, untuk LVQ sendiri dia sama ya, dia belajar dari lapisan-lapisan kompetitif yang terawasi, kemudian ada vektor inputnya juga di situ, lalu nanti akan disesuaikan input tersebut, dikelompokkan, kemudian tadi melalui fungsi aktivasi dan sebagainya, sehingga di sini juga kalau misalnya output yang diharapkan belum sesuai, maka dia akan mengupdate atau memperbaiki bobot yang bersangkutan itu, atau disebut dengan W1 dan W2. Ini adalah algoritmanya dari LVQ ya, menetapkan bobot dulu yang pertama, lalu maksimum iterasi, error minimum, dan juga learning rate gitu ya. Nah, di sini masukkan input, di mana di sini inputnya berupa vektor ya, m, n, di mana n ini adalah jumlah input dan n itu adalah jumlah datanya. Gitu ya. Targetnya adalah t sama dengan 1, n. Jadi kalau target kan 1 ya. Kalau kelas itu kan kalau iya, kalau nggak tidak, kalau apa itu kan pasti 1 kelasnya. Kalau inputan boleh banyak, gitu ya. Kemudian tetapkan kondisi awal, epo itu adalah iterasi ya. Epo itu sama dengan iterasi atau sama dengan perulangan dan pasti dimulai dari 0. Gitu. Kemudian nanti kita tentukan juga maksimum epo-nya berapa, errornya dan seterusnya. Kemudian ini adalah untuk mengupdate bobotnya ya. Jika T-nya sama dengan J, maka bobot barunya adalah bobot lama ditambah dengan learning rate dikalikan dengan nilai X-nya dikurangi dengan bobot lama. Kalau misalnya T-nya tidak sama dengan J, maka kebalikannya. Kalau yang tadi adalah plus, yang berikutnya adalah minus. Gitu. Oke, kita simulasikan ya. Misalnya di sini diketahui ada 5 buah data yang terbagi menjadi 2 buah kelompok berikut ya. Ini ada 5 ya, 5 data. Kemudian ini adalah data untuk inputnya ya. Jadi berupa vektor. Gitu. Nah, 5 data ini akan dibagi menjadi 2
bagian ya. Yang 2 data pertama adalah 2 yang utama akan dijadikan sebagai inisialisasi bobot awal, dan kemudian yang 3 input sisanya akan digunakan sebagai data yang akan dilatih. Gitu, jadi dibagi 2 nih. Kemudian di sini juga ada nilai yang ditentukan di awal pelatihan. Ada learning rate adalah 0,6 dan dengan pengurangan sebesar 0,1 dikalikan learning rate ketika dia menuju ke epoch berikutnya, begitu. Nah, ini jaringannya sesuai dengan yang struktur jaringan tadi ya, di mana ada input, kemudian ada bobot, dan ada targetnya. Karena di sini kelasnya ada 2 ya, kelas 1 dan kelas 2, maka di sini bobotnya outputnya gitu ya, ada 2 juga, ada Y1 dan Y2. Kemudian inputannya di sini ada 4 ya, ada X1, X2, X3 dan sampai dengan X4. Nah, ini berarti kita harus mulai melakukan pelatihan untuk 3 data ini ya. Jadi mengupdate bobotnya tadi rumusnya adalah jika tidak sama dengan tidak sama dengan CJ, maka menggunakan rumus WCO plus learning rate dikalikan X min WCO. Kalau misalnya T-nya tidak sama dengan CJ, maka WCO dikurangi learning rate dikalikan X min WCO. Jadi kebalikan aja, hanya plus minusnya saja. Nah, ini apa yang pertama ya, epo itu iterasi ya, sama juga pengulangan. Jadi yang pertama kita lihat dulu ini rumusnya ya. Tadi kan untuk networknya XI min WI ya. Jadi ini adalah I1 dikurangi Y1, berarti yang ini. Jadi satunya yang ini, plus 1 yang ini. Ini menggunakan rumus apa? Kalau D, masih ingat gak? D itu apa? Distance atau jarak, betul. Jadi ini kan kita mau melihat kedekatan gitu ya. Jaraknya itu lebih dekat dengan I atau bagaimana. Nah, ini supaya menentukan nanti bobot mana yang akan diperbaiki gitu ya. Atau pada pekan lalu kan saya sudah memberikan tugas akhir ya, tugas akhir terkait dengan optimasi, bisa memilih beberapa metode dengan merekonstruksi jurnal yang sudah ada. Ada yang menggunakan jaringan syarat tiruan nggak dalam pemilihan tugasnya? Ada Bu. Ada, silakan. Ada Bu. Ya, namanya Mas. Namanya Oke, Mas Rangga ya, menggunakan jaringan syarat tiruan Betul. di tugasnya. Bagaimana maksudnya yang direkonstruksi dari jurnal tersebut yang dilakukan di ST-nya bagaimana? Jadi kalau misalkan dari tugas akhir saya, itu tuh saya menggunakan 2 algoritma. Di mana algoritma pertama itu dia bisa menggunakan parameternya dari DST dengan algoritma backpropagation. Backpropagation. Ya, betul. Jadi dibandingkan dengan kedua algoritma tersebut untuk kasus robot line follower. Itu apa? Untuk klasifikasi kah atau prediksi atau apa? Lebih ke arah kita menentukan si robotnya ini tuh dia belok ke kirinya tuh pakai gimana gitu. Jadi pakai inputan nilai dari X dan Y. Oke, setelah dicoba yang bagus algoritma yang mana? DST atau yang satu lagi? Dulu yang sebenarnya bagus juga. Hasilnya? Ada Hasilnya perbandingan? lebih make sense ke yang backpropagation. Oh, yang backpropagation yang paling bagus ya. Berarti itu mungkin kesesuaian dengan data yang digunakan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup paham semuanya? Paham ya, mudah-mudahan nanti bisa mengimplementasikan di penugasan akhir ini ya untuk jaringan syarat tiruan gitu ya. Oke, baik. Mungkin kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya harapkan semua di kelas ini paham dan bisa mengimplementasikan jaringan syarat tiruan ini baik di penelitiannya atau di kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang diucapkan atau yang tidak sengaja. Saya akhiri dengan topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri saya sebagai dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi terkait dengan pembelajaran atau pengajaran yang dimana tadi saya menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu pada perguruan tinggi ini. Salah satunya adalah optimasi dan saya paparkan juga tadi adalah CPL, CPMK dan sub CPMK dan saya menerapkannya di dalam proses pengajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan.
sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.